Hai, selamat datang di channel aku, Agung Kuntiantari Channel, yang pastinya delicious. Sementara dulu itu aku akan share sama kalian gimana caranya penggunaan oven listrik yang selama ini aku udah pakai selama 1 tahun. Dan ini juga sempat aku janjikan sama kalian gimana hasil dari penggunaan aku dan gimana cara aku pakai. Oke, jadi langsung aja kita ke reviewnya. Oke, untuk oven Kirin tipe ini tidak terlalu besar ovennya, jadi cukup untuk memanggang satu kue bolu kecil, jadi nggak terlalu besar. Dan ini mungkin kalau kalian pakai jualan agak susah kalau buatnya banyak, jadi ini disarankan hanya untuk digunakan untuk rumah tangga seperti biasa. Dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar juga. Terus bentuknya kotak kayak gini, terus atasnya nah kayak gini, tapi dia masih kuat. Dan jenis colokannya seperti ini, colokan 2, bukan colokan 3 kayak yang lain ya. Terus kayak gini, terus di sini ada warningnya, hati-hati panas. Habis itu seperti biasa di sini temperaturnya. Habis itu jadi di sini kita bisa memilih temperatur oven yang akan kita gunakan. Jadi kan biasanya kalau kita buat kue itu kita ada beberapa resep dikasih tahu kita pakai temperatur ovennya itu berapa Celcius. Ini pakai Celcius ya, bukan Fahrenheit. Jadi kita bisa pilih mau 100 Celcius, 150, 200 kayak gitu. Tapi biasanya itu kalau aku buat kue itu kira-kira di 150 sampai di 180 atau 170 mentok kayak gitu. Terus di sini ada selection power. Untuk selection power ini digunakan untuk ngasih tahu aja. Nah, di sini tuh ada pilihan untuk pemanggangan. Jadi ada gambar-gambarnya juga untuk memudahkan. Ini aku kayak gini. Jadi dia ada gambar-gambarnya. Ini kebetulan gambarnya udah mulai agak hilang. Jadi di sini ada pemilihan apinya. Kayak ini contohnya. Jadi dia ada titiknya ini juga sekalian. Ini berarti penggunaan api bawah. Terus di sini biasanya ini ada titiknya satu gitu di tengah-tengah. Dan ada gambar garisnya atas bawah. Ini berarti itu penggunaan api atas bawah, ini penggunaan api atas. Terus di sini ada tombol yang bentuknya seperti panah kan, ke kanan dan ke kiri. Itu artinya ngegrill. Jadi dia akan memutar pada bagian di dalam kalau kita lagi ngegrill ikan ataupun ayam. Jadi ayam sama ikannya nanti akan muter kayak gitu. Terus ini juga sama, ngegrill tapi apinya itu bawah. Terus di sini ngegrill apinya atas. Jadi kita harus cermati aja gambar-gambarnya, itu mudah dimengerti juga. Jadi lebih gampang. Jadi kita bisa nanti pilih kalau kita lagi mau buat apa, kita pilih apinya atas atau bawah. Kayak gini. Kalau biasanya aku buat kue di channel aku, di video-video aku itu aku mainin di sini. Jadi nanti kalau aku ngerasa kuenya itu sudah matang bagian bawah, aku naikkan ke api atas kayak gitu. Jadi kita bisa mainkan di sini. Bisa kalau buat kue itu pakai yang ini aja. Terus kalau ngegrill atau mau manggang-manggang yang biar dagingnya itu bisa muter-muter gitu di dalam panggangan, itu kita pakai yang ini. Oke. Terus kita pindah ke bagian timer. Di sini ada pilihan timernya juga sampai di 60 menit. Jadi kita bisa milih berapa menit yang kita mau pakai. Kayak gitu. Jadi di sini ada 10 menit sampai 60 menit. Jadi penggunaannya itu kita kan harus colokin dulu yang ini. Colokin dulu ke listrik. Terus kita pilih temperaturnya mau berapa. Terus kita pilih yang ini, kita mau manggang apa, terus pilih waktunya kayak gitu. Nanti otomatis selector powernya ini akan nyala. Oke. Terus kita akan masuk ke bagian sini. Nah, di sini itu untuk pintu ovennya sendiri ini kayak kaca, jadi nggak mudah pecah juga. Dan sama ini sih, ini safe sekali.
Terus di sini kita, karena ini udah aku jelasin gimana cara penggunaannya dan apa-apa aja itu tombol, artinya tombol-tombolnya. Di sini kita langsung aja ke bagian sini. Jadi dia pakai kaca kayak gini dan ini lumayan aman banget. Jadi selama 1 tahun aku tidak merasa ada masalah dengan oven ini, jadi dia aman ya. Cuman bagian atasnya aja ini panas dan bagian pegangan ini juga tidak terlalu panas karena di sini ada kayak karetnya gitu. Jadi untuk biar nggak menghantarkan panas. Tapi kita harus tetap aman, cari amannya aja, kita pakai serbet atau sop tangannya itu ya, sop tangan kue itu. Jadi tangan kita akan terlindungi dari panas. Terus di bagian sini itu ada lambang-lambang yang memudahkan kita kalau kita mau masak apa, berapa menitnya. Tapi kalau aku tidak pakai pedoman yang di sini karena beberapa kejadian itu nggak sesuai dengan yang dianjurkan. Kayak ini misalnya kita manggang daging itu sekian menit, 20 menit kita manggang daging. Tapi kalau di realita yang aku rasakan itu harus lebih dari 20 menit. Jadi kira-kira sampai 1 jaman kalau dagingnya itu masih agak beku dan agak tebal. Jadi kita nggak bisa kalau mematokkan ke bagian ini. Memang sih di sini ada sarannya berapa menitnya. Tapi kalau aku mending kita cek sendiri ya. Jadi ini bagian dalamnya, sorry agak kotor karena lumayan susah dibersihin kalau menurut aku ya, karena ini agak kaku, dia mengeras gitu, tuh keras kayak gitu, tapi masih bisa dipakai. Terus nanti kita akan mendapatkan beberapa tray. Nah, kita akan bahas dulu. Jadi dia yang tadi aku bilang ada api atas, api bawah, itu yang ini. Jadi nanti kalau seandainya kita arahkan ke bagian api bawah, jadi bagian ini dia akan menyala, ada kayak aliran listriknya gitu. Jadi kayak ada bara apinya. Terus kalau api atas dia yang ini yang nanti akan nyala. Terus kalau kita pilih yang grill, mode grill, jadi nanti di sebelah sini yang ini, bagian ini dan bagian ini nanti dia akan muter kayak gitu, kayak ngegrill. Jadi dagingnya akan ngegrill gitu. Jadi api atas dan api bawah nanti akan menyempurnakan panggangan kita. Terus bagian bawahnya ini bagian bawahnya ini bisa kita buka kalau kita mau cuci. Jadi ini nanti untuk melindungi si ovennya sendiri biar nanti kotorannya itu kotoran makanan, saus dan lain semuanya itu nggak langsung nempel ke bagian oven. Jadi dia nempel di sini. Terus nanti bisa kita cuci kayak gitu. Jadi yang biasanya aku pakai itu yang ini, kayak gini. Jadi ini juga ada tingkatannya, ada tingkatan di bagian bawah, tengah, terus atas, gitu. Jadi kita mau pilihnya yang mana. Tapi yang biasa kita gunakan itu sih bagian tengah ya, di tengah kayak gini. Jadi ini biasanya aku pakai untuk tray untuk naruh kue aja kalau aku manggang kue. Terus nanti kalian juga dapat tray warna hitam, itu biasanya untuk, kalau aku biasanya untuk manggang-manggang daging-dagingan. Jadi kayak gini. Nah, aku pakai traynya kayak gini. Jadi aku taruh daging-daging di sini atau aku mau manggang apa gitu di sini. Terus ada juga kita dapatkan itu kayak gini, sorry. Jadi ini sempat aku bingung banget cara penggunaannya. Jadi ini adalah kayak tray untuk pemanggangan ikan. Jadi caranya begini. Ini kan gini. Terus nanti ikan kita akan taruh di sini. Terus kita jepit dengan ini. Tuh. Ini bisa digerakin kayak gini. Jadi nanti kita masukkan ikan di sini. Terus kita masukkan ininya dulu.
biar dia kejepit kayak gini, cet, masuk gini. Habis itu ini dijepit gini. Jadinya dia mau gini deh. Jadi dia menjepit si ikannya itu nanti akan kejepit di dalam kayak gini. Jadi kayak di lock gitu, karena di sininya dia masuk kayak gini ya, nih. Terus kita akan pasang di sebelah sini karena kita mau nge-grill. Oke. Tuh gini caranya. Tuh nanti dia akan muter kayak gitu. Nah, ini karena kita nggak aktifin grillnya dan ini ovennya masih off, masih mati, jadi dia nggak bisa berputar ya. No, kayak gini. Jadi ini dia nge-lock gitu. Jadi nanti kalau dia udah aktif itu nanti dia muter sendiri. Jadi caranya itu kita naruhnya itu yang ini dulu. Kita lihat bagian ini, kan dia beda nih. Terus sama ini. Kalau kita balik gimana? Coba ya. Dia nggak pas teman-teman. Tuh kayak gini nggak mau. Jadi kegedean. Jadi kita pakai yang ini, yang bagian ujung ini di sebelah kanan. Terus yang kecil ini sebelah sini, sebelah kiri. Jadi kita juga dikasih alat pengambilannya kayak gini biar tangan kita tetap aman. Nah, ini alat pengambilannya. Bentuknya kayak U, tapi di ujungnya itu ada bentuk kayak gini. Jadi nanti si ikan itu setelah kita masukkan di dalam sini kan kita jepit tuh di sini. Ceret kayak gini, udah dijepit dan dia udah aman, nggak akan keluar-keluar, paling cuman sausnya aja yang keluar. Nanti kita taruh kayak gini. Tuh. Ini diok kayak gini. Nih, diok kayak gini. Jadi nanti kita pegangnya gini. Jadi ini bisa berputar loh. Oh, kayak gini. Gini ya. Terus kita pasang. Kayak gini. Cep. Terus lepas. Jadi nanti ini kan dia nggak bisa gerak nih. Nanti kalau memang udah ovennya udah hidup, itu nanti dia gerak sendiri. Yang ini pengaturannya kita taruh di yang ini. Jadi dia mode grill dengan api atas dan bawah kayak gitu. Jadi nanti kita bisa pilih juga mau mode yang mana, apinya yang mana kayak gitu. Terus kalau udah mateng nanti kita tinggal kayak giniin aja, hap, terus ambil. Nah, keambil kan. Jadi gampang banget cara penggunaannya, tapi memang pada saat ovennya itu kita buka terus kita masukin apa yang mau kita oven, itu memang udaranya lumayan panas banget. Jadi kita sebaiknya pakai pelindung tangan biar nggak terlalu panas, oke? Karena ini udah aku jelasin semua yang aku tahu, aku mau nutup aja video ini karena nggak ada lagi yang harus aku jelasin sama kalian. Jadi makasih ya udah nonton video ini sampai habis, dan see you next video. Bye bye.